warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. I am Zahwa Suraya and here are my teams. Here is Andiko Hello. and here is Alicia. And today we have a very special friend here. Say hello to Astrid. Hello. Hi. And we're going to discuss about oral story. One of the biggest literatures is coming from word of mouth, then spread in the surroundings. Oral story can be myth, legend, folktale, and anecdote. Today, we're going to talk about one of the oral stories in Indonesia, especially from Astrid's surroundings, from Astrid's POV. So, yeah, let's just get into it. Pertama, tak kenal maka tak sayang. Iya enggak? Yoi. Kenalan dulu dong kakak. Dengan siapa? Asalnya dari mana? Halo, perkenalkan aku Astri Widya Putri, bisa dipanggil Astri. Aku dari Purworejo, tepatnya di Desa Sidolaren, Kecamatan Gepta. Oke. Sebutin satu hal yang bikin Astri selalu ingat tentang Purworejo. Ciri khasnya apa? Selarat, tau nggak? Itu makanan itu. Apa sama itu? geblek. Dari apa itu itu makanan. makanannya? Jadi itu makanan apa ya? Terbuat dari tepung, terus ada gulanya juga. Jadi itu dililit-lilit pakai ini. Apa, daun kelapa? Oh, Maksudnya kayak jamur. lontong enggak sih? Mirip-mirip tapi bukan bukan. Iya. Teh manis. Oh. Iya. Oke, jadi kita hari ini mau diskusi tentang oral story atau cerita suara, cerita yang kayak dari mulut ke mulut lah ya. Betul, betul. Nah, hari ini Astri mau bawain cerita apa nih ke kami? Jadi aku mau bawain ini nih, cerita Batu Sumo. Batu Oh, Sumo. iya. Terus kenapa sih kalau Astri ini mau membawakan cerita itu tuh alasannya apa gitu? Karena ini emang cerita yang benar-benar apa ya, ada di ini tempat tinggalku Mhm. gitu. Terkenal gitu ya di Iya. Oke. Oke, terus kakak ini tahu cerita ini dari siapa sih kak? Dari orang tua kah? Dari keluarga, teman atau siapa? Kalau awalnya ya waktu aku kecil tuh kan aku sering main nih sama temanku. Betul. Oh, betul, Sama-sama. Iya. Nah itu tuh aku tuh sering main ke neneknya temanku. Nah jadi didongengin lah gitu. Oh, seperti Iya. itu. Kalau gitu, bolehlah langsung ceritain aja ceritanya. Nggak sabar banget nih aku. Ini aku cerita ini ya, senangkepnya aku Iya. waktu diceritain sama neneknya temanku. Nah jadi tuh pada zaman dahulu tuh hiduplah sepasang suami istri, Ki Sumarjo sama Nyi Sumarjo. Mereka ini punya 2 anak. Yang satunya itu sekitaran umur 5 tahunan atau 4 tahun. Yang satunya tuh masih bayi. Jadi tuh mereka tuh hidupnya ya karena di desa jadi ini ya sebagai petani gitu. Oke. Nah suatu hari Ki Sumarjo ini pagi-pagi berangkat ke sawah. Ya, karena dia akan bertani ya. Iya betul sekali. Terus siangnya itu Nyi Sumarjo sama kedua anaknya itu nyusul ke sana. Nah Nyi Sumarjo ini ngebantuin Ki Sumarjo ngebantuin suaminya kan. Nah terus tuh Anaknya gimana dong? nah, iya ini anaknya tuh ditaruh di sebuah gubuk gitu. Nah itu tuh ditaruh ini ada ayunan gitu, ayunan Oh, kecil. Oh iya, 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 ya, anak bayi itu. Nah sementara kakaknya nih yang anaknya yang agak gede itu kayak bermain di sekitar situ Sambil gitu. jagain Iya. si Tapi ya karena masih kecil juga ya, Iya, jadi iya. tinggal main-main gitu. Oh iya, bener sih, Iya, bener-bener. iya. baik-baik gitu. Iya. Nah tiba-tiba nih nggak lama nih si kakaknya ini tuh teriak-teriak, "Mbak, adik digondol kadal dowo." Nah itu bahasa Jawa kan, artinya tuh ibu itu adik dibawa sama kadal besar gitu. Nah si Nyi Sumarjo ini kan panik kan, langsung ini nyamperin ke anaknya. Dia terkejut dong bahwa ada kadal besar banget itu membawa anaknya gitu. Terus dibawa larilah menuju ke itu batunya itu batu gede banget dan itu dinamain Batu Sumo. Nah abis itu kan para warga juga nyamperin ke sana kan gara-gara mendengar ini apa Berita. si Nyi Sumarjo ini teriak-teriak gitu kan. Terus juga warganya tuh pada ngeliat kalau hewan-hewan ternak yang dimiliki Nyi Sumarjo sama Ki Sumarjo itu tiba-tiba tuh pada hilang gitu, seperti kambing, ayam, sama sapi gitu. Nah diduga hewan-hewan ternak itu hilang gara-gara dimakan sama si kadal Kadal itu. besar. Iya.
Terus apa ya, asal usul dari apa namanya, Batunya batu sumong itu, itu kenapa dinamain batu sumong itu karena itu singkatan sumong itu nyusoni lan momong, itu Apa dalam artinya? bahasa Jawa, artinya itu menyusui sama momong anak itu kayak apa ya, kayak merawat gitu, iya Oh, mengasuh. iya, Mengasuh, makasih ya. mengasuh. Oke, Jadi kayak seperti gitu. itu. Menarik banget ya. Iya, ceritanya. aku agak ngeri sih ya. Kadalnya sebesar apa dia sampai bisa Sampai bayi? Saya sih gede banget ya, Gede tapi nggak pernah lihat aku. Karena itu cerita orang-orang zaman dulu banget. Coba kita cari batu sumong. Oh iya, Oh boleh. ya, aku boleh. ada ini. Oh, fotonya. ada. Batu Ada. sumong tuh sebesar apa kira-kira sampai? Iya. Iya, ini Tuh. kalian bisa search aja di ini Google, itu ada ini. Ada gambarnya kok. Beda ini tuh ini enggak ini ya, cuma kelihatan cuma segini doang, sebenarnya aslinya tuh gede banget. Gede banget. Iya, aku pernah naik ke sana. Diumpamain sebesar apa? Seruangan ini kah? Di Bisa, sekolah? tapi agak lebar lagi. Lebar. Oh, lebar Iya. lagi. Kamu pernah ke sana? Belum. Oh. Kapan-kapan deh ke Iya, sana. kapan-kapan ke sana. Boleh. Nah, kok cerita ini tuh bisa terkenal sampai ke luar daerah gitu, sampai nyebar ke orang-orang tuh gimana ya? Kayak Jadi tuh ini tuh kayak ceritanya tuh kayak dari mulut ke mulut gitu loh, kayak diceritain Iya. gitu, makanya jadi semua orang tuh bisa jadi tahu. Nah, pada tahun 2016 ini kan si apa Batu Sumong ini tuh mau dibikin tempat wisata kan. Nah, Oh, jadi iya. tuh ada yang nulis ini ceritanya dijadiin buku gitu. Namanya Babat Sidoleren. Aku Babat punya Sidoleren. bukunya. Ya, Oh, tapi di wow. Purworejo. Oh, keren ya. Jadi biar tetap lestari gitu ya budaya-budaya kita, legenda Iya. kita. Kan Astrid tadi bilang udah pernah ke tempat wisata itu kan? Itu Iya. bisa digambarkan nggak sih seperti apa? Atau apa sih yang menarik dari tempat wisata itu? Atau mungkin harga tiketnya deh ada nggak? Atau sebagainya gitu? Jadi itu bentuknya tuh batu gede banget ya. Terus kita tuh bisa naik ke sana. Terus kalau dari atas sananya tuh kita bisa ngelihat kayak sawah-sawah pemandangannya gitu, bagus. Coy, keren. Ya, tapi kalau untuk harga tiketnya aku udah lupa ya, soalnya udah lama banget. Heeh. Nah, kalau misalnya ini kan tadi tuh ada gambar kayak lubang gitu ya, kayak pintu, Iya. semacam pintu itu boleh dimasuki kah sama wisatawan? Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Berarti emang tertutup ya dari dulu. Iya. Terus sekarang gimana kondisinya? Apakah masih jadi tempat wisata atau gimana? Jadi awal mulanya ini dibikin wisata itu tahun 2016 ya, Iya, itu iya. sekitaran aku masih SD. Dan itu tuh awal-awalnya tuh kan rame ya, Iya. Iya. dibersihin gitu tiap minggu. Tapi waktu semenjak COVID nih udah mulai sepi kan, jadi udah nggak dibersihin lagi dan udah nggak terbengkalai. nggak terawat. Iya, benar. Berarti sekarang udah Sebenarnya enggak agak sayang juga. Iya. Karena itu apa ya, bisa jadi potensi gitu loh buat desa ini lebih lebih terkenal. Iya, Oh iya, tapi kenapa terus dijadiin tempat wisata di tahun 2016 itu? Nggak tahu ya, mungkin ini apa ya, biar apa ya, nambah pemasukan kas desa aja Oh gitu. iya, iya bisa juga Iya, bisa iya. Bermanfaat juga Iya, ya. Iya. kan bisa ini Iya. ya, apa, orang-orang bisa jualan di sekitar itu dan itu juga bisa naikin perekonomian mereka gitu. Iya, betul sih. Iya, benar sih. Oke, nah, tadi kan Kakak Astri kan sudah cerita tentang Iya. tempat wisata itu. Nah, kira-kira itu cerita yang Batu Sumongnya ini tuh masih ramai diperbincangan nggak sih di lingkungannya Astri di rumah? Iya, gimana tuh? Apalagi Iya. mengingatkan ya wisatanya tuh udah tempat wisatanya Iya, udah udah. ditutup, kita udah terbengkalai. Apakah tapi ceritanya masih Sih. tetap dijadikan Apalagi perbincangan? anak zaman sekarang kan udah kayak Lupa lupa gitu ya. Iya, kalau sekarang Iya. sih udah enggak ya, soalnya anak-anak sekarang bener juga kata Alicia. Alicia, ya itu anak-anak sekarang kan udah nggak kayak kurang apa ya, kurang peduli gitu sama cerita-cerita yang kayak gitu. Sayang banget ya. Iya. Jadi udah kurang diperbincangkan. Iya. Nah, makanya teman-teman semuanya, so you guys should know about this story because it is one of our legends. Okay? Nah, setiap cerita itu kan pasti ada pesan moralnya nih. Pesan moral dari cerita yang kakak sampaikan itu apa? Kalau menurut aku ya, sebagai orang tua tuh kita harus apa ya, bener-bener ngejagain anaknya ya. Apalagi kalau dalam sekarang tuh kan apa ya, pergaulan bebas Iya. tuh Iya. gampang banget ya buat Iya. ini. Tuh. Gitu supaya anak-anaknya nggak terseret pergaulan bebas. Berarti nih, kan kalau zamannya Nyi sama Ki siapa? Sumorejo. Sumorejo itu Nggak jagain bahayanya anak. adalah Kadal. dari kadal. Jagain dari kadal. Sekarang itu Kalau zaman sekarang dari Pergaulan bebas. pergaulan Bebas. bebas. Iya.
That's a really amazing story, Astri. We've heard a truly amazing story from Astri, our friend, about Batu Sumong. Even a rock like Batu Sumong could live in the history. So could you? And that's all for today. Thank you so much, Astri, Yeah, for thank coming you, to our Astri. talk, our discuss today. And see you guys next time. See you. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.